Meledak. Masuk ke materi baru, yaitu mengenai fungsi inverse. Nah, sebelumnya kita bahas dulu ya definisi inverse itu sendiri, pengertian dari inverse ya. Apa sih itu inverse? Kalau mau kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari, banyak sekali ya yang berkaitan dengan inverse. Contohnya misalnya nih, teman-teman dari pagi berangkat ke sekolah ya, kemudian sorenya pulang lagi ke rumah ya. Nah, maka itu bisa disebut sebagai inverse gitu ya. Kemudian misalnya memakai sepatu kemudian dilepas, itu juga sebagai inverse. Nah, berarti inverse itu apa? Nah, inverse itu artinya adalah kebalikan gitu ya. Nah, seperti yang kita sampaikan tadi, pagi pergi ke sekolah, sorenya pulang ke rumah ya. Jadi ada kebalikan gitu ya. Maka semua yang berkebalikan itu bisa dikatakan sebagai inverse gitu ya. Nah, kalau inverse sendiri adalah kebalikan, maka inverse fungsi itu apa? Nah, inverse fungsi adalah sebuah fungsi yang berkebalikan dari fungsi asalnya ya, namanya kebalikan gitu ya. Maksudnya gimana nih terkait dengan inverse fungsi? Nah, untuk lebih jelasnya kita berikan keterangan bahwa jika suatu fungsi, anggaplah fungsi f gitu ya, memetakan himpunan A ke himpunan B, atau kita tulis dalam rumus begini ya, f titik 2 A tanda panah ke B. Jadi ini bacanya fungsi f yang memetakan himpunan A ke himpunan B gitu ya. Maka inverse fungsi f dinotasikan sebagai f pangkat min 1. Nah, ini rumus inverse teman-teman ya. Jadi jika ada pangkat min 1, maka itu namanya inverse ya. Jadi f pangkat min 1 berarti inverse dari fungsi f gitu ya. Yaitu relasi yang memetakan himpunan B ke himpunan A ya. Jadi kebalikan nih. Atau bisa ditulis dalam rumus f pangkat min 1 B ke A ya. Jadi fungsi f-nya tadi apa? Memetakan himpunan A ke B ya. Maka inverse-nya atau kebalikannya yaitu dari B ke A gitu ya. Jadi seperti itulah untuk inverse fungsi ya. Jadi tadi simbolnya adalah pangkat min 1. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba perhatikan diagram panah berikut. Ada himpunan A yang dipetakan ke himpunan B oleh fungsi F. Anggaplah pasangannya seperti ini ya. 1 berpasangan dengan A, 2 berpasangan dengan B, 3 berpasangan dengan C. Maka untuk menentukan inverse-nya, maka kita lihat pemetaannya dari himpunan A ke himpunan B. Maka inverse-nya pasti dari himpunan B ke himpunan A gitu ya. Dengan tetap memperhatikan pasangannya tadi. Satu pasangannya A, maka A juga pasangannya tetap 1 gitu ya. Hanya dibalik saja. Gitu ya. Nah, jadi kalau digambarkan dalam diagram panah kurang lebih seperti ini. Atau kita buat dalam himpunan pasangan berurutan. Ya, boleh. Nah, yang pertama dulu, pemetaan oleh fungsi F. Yaitu pasangannya yaitu ada 1 dengan A gitu ya. Kita tulis 1, A. Kemudian 2, B. 2 ke B ya. Berarti 2, B. Kemudian 3 berpasangan dengan C. Maka 3, C. Nah, kalau dituliskan dalam himpunan pasangan berurutan, fungsi F-nya seperti ini ya. Nah, memetakan himpunan A ke himpunan B dengan pasangan-pasangan yang ada. Nah, inverse-nya seperti apa? Nah, kita tulis berarti inverse tadi simbolnya F pangkat min 1 ya. Nah, berarti kebalikan tuh. Kita lihat pasangan yang pertama A dengan 1 gitu ya. Ini kebalikan jelas ya. Tadi 1, A, sekarang A, 1. Kemudian B berpasangan dengan 2. Berarti B, 2. Kemudian yang C berpasangan dengan 3 ya. Jadi dilihat di sini dari pasangan berurutan fungsi F, 1A menjadi A, 1. 2B menjadi B, 2. 3C menjadi C, 3. Jadi inverse itu kebalikan ya. Jadi kalau ada fungsi yang memetakan himpunan A ke himpunan B misalnya, maka pasti inverse-nya memetakan sebaliknya dari himpunan B ke himpunan A gitu ya. Jelas ya sampai di sini terkait dengan pengertian inverse fungsi. Oke ya.
Nah, sekarang setelah tahu apa itu inverse, maka kita bahas lagi mengenai fungsi inverse. Jadi beda ya. Tadi kan hanya inverse-nya saja pengertiannya. Sekarang, kapan inverse itu dikatakan sebagai fungsi inverse? Nah, jika inverse suatu fungsi merupakan bentuk fungsi. Ya, jadi ini syaratnya ya. Jadi inverse-nya harus berbentuk fungsi. Maka inverse tersebut barulah disebut sebagai fungsi inverse. Nah, karena tidak semua inverse dari suatu fungsi itu berbentuk fungsi. Ya, di mana video sebelumnya kemarin di pengertian fungsi kita sudah bahas tuh. Ya kan, ada istilah relasi, ada istilah fungsi, gitu ya. Kalau relasi kan bentuknya umum ya, asal berpasangan maka itu sudah disebut sebagai relasi. Tapi tidak semua relasi merupakan fungsi ya, karena fungsi ada syaratnya bahwa himpunan pertama harus anggota himpunan pertama atau domain harus memiliki pasangan semua dan pasangannya hanya satu ya, tidak boleh ada anggota himpunan pertama yang memiliki dua pasangan gitu ya. Nah, kita langsung berikan contoh ya, biar lebih tahu nih yang mana itu fungsi inverse. Nah, misalnya nih, ada diketahui fungsi f ya dengan pasangan berurutan 1,z, 2,x, 3,y dan fungsi g dengan himpunan pasangan berurutannya 1,x, 2,z, 3,x. Maka tentukanlah inverse fungsi f dan fungsi g serta tentukan apakah inverse kedua fungsi tersebut merupakan fungsi inverse. Nah, kita lihat dulu fungsi f-nya ya. Berarti anggaplah memetakan himpunan A ke himpunan B gitu ya. Nah, kita lihat pasangan yang pertama 1,z. Anggaplah 1 di sini, z-nya di sini ya, berpasangan, kita tarik tanda panah. Kemudian 2,x, berarti himpunan A2 di himpunan B-nya x gitu ya. Tarik lagi tanda panah sebagai bentuk pasangan. Kemudian yang terakhir 3,y, berarti di himpunan A3, di himpunan B, y. Jadi selalu kita usahakan diurut begini ya, berpasangan. Nah, inilah diagram panah dari fungsi f yang ada. Nah, sekarang kita coba tentukan inverse-nya. Tadi pemetaannya dari himpunan A ke himpunan B ya, berarti pasti inverse-nya himpunan B ke himpunan A. Pemetaannya jelas, pakai fungsi inverse ya. Inverse fungsi ya, yaitu f berpangkat min 1. Jadi ini simbol dari inverse ya, pangkat min 1. Nah, kita lihat pasangannya seperti apa. Jadi tetap ya, kita lihat di fungsinya tadi, fungsi f-nya 2 berpasangan dengan x, sehingga x di sini juga harus berpasangan dengan 2. Maka kita tarik garis gitu ya. Kemudian y kita lihat di fungsi f tadi pasangannya itu 3. Karena 3 berpasangan dengan y, maka di sini y tetap berpasangan dengan 3. Yang terakhir z. Z kita lihat, oh pasangannya dengan 1. Berarti z itu pasangannya dengan 1. Gitu ya. Nah, kemudian kita langsung kerjakan yang fungsi g-nya dulu ya. Nanti sekalian kita analisis inverse dari kedua fungsi ini merupakan fungsi inverse atau bukan. Nah, dilihat dari fungsi g di sini, anggaplah juga memetakan himpunan A ke himpunan B gitu ya. Nah, kita lihat pasangan yang pertama 1,x, berarti di himpunan A1, di himpunan B x gitu ya. Tarik tanda panah sebagai bentuk pasangan. Kemudian 2,z, berarti di himpunan A2, di himpunan B z. Tarik juga tanda panah. Yang terakhir 3,x, berarti di sini 3 tetap berpasangan, x-nya tetap sama ya. Nah, kalau digambarkan dalam diagram panah kurang lebih seperti inilah fungsi G ya, pemetaan oleh fungsi G. Nah, sekarang kita tentukan inverse-nya. Dari himpunan A ke himpunan B, maka inverse-nya adalah himpunan B ke himpunan A ya, dipetakan oleh G pangkat min 1 atau inverse dari fungsi G. Kita lihat pasangan X nih. Oh, di sini X ada 2 pasangannya. Yang pertama 1, berarti X berpasangan dengan 1 dan juga berpasangan dengan 3 gitu ya. Kemudian yang Z pasangannya di sini 2, berarti tetap 2. Nah, setelah kita tentukan inverse-nya masing-masing dalam diagram panah, sekarang kita analisis nih ya untuk fungsi F dulu ya. Inverse-nya yaitu F pangkat min 1, himpunan pasangannya mana nih? X dengan 2 ya, berarti X, 2. Kemudian Y dengan 3, berarti Y, 3.
dan terakhir Z dengan 1, berarti Z, 1. Nah, sekarang kita perhatikan inverse dari fungsi F ini. Perhatikan pemasangan anggotanya ya. B di sini sebagai domain daerah asal. Semua anggota domainnya himpunan pertama ini punya pasangan ya, dan semua pasangannya satu-satu ya. Berarti ini dikatakan sebagai fungsi ya, memenuhi syarat sebagai fungsi. Nah, kemarin kita sudah bahas juga tuh mengenai fungsi injektif, bijektif dan surjektif ya. Nah, jadi ini juga termasuk fungsi surjektif karena berorientasi satu-satu gitu ya. Jadi setiap anggota baik himpunan A dengan himpunan B berpasangan yang berbeda ya. Nah, sehingga kita katakan karena inverse dari fungsi B ini merupakan fungsi, maka inilah dikenal sebagai fungsi inverse gitu ya. Nah, kemudian yang fungsi G, kita lihat inverse dari fungsi G di sini sudah ada juga. Nah, kita buat dulu dalam himpunan pasangan berurutan. Yang pertama X berpasangan dengan 1 ya, berarti X, 1 dan juga X berpasangan lagi dengan 3, maka X, 3. Kemudian yang terakhir Z berpasangan dengan 2. Nah, itulah himpunan pasangan berurutannya. Tapi kita lihat ternyata dari diagram panah yang ada di sini anggota himpunan pertama atau domainnya yaitu himpunan B. Di sini ada X ya, yang mana X di sini memiliki 2 pasangan. Sehingga ini apa ya? Tidak memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai suatu fungsi ya. Jadi ini bukan suatu fungsi, sehingga karena inverse dari fungsi G bukan termasuk fungsi, maka dikatakan bahwa inverse dari fungsi G bukan fungsi inverse ya. Cukup dikatakan saja sebagai inverse, tapi dia bukan fungsi. Nah, itu untuk membedakan yang mana yang fungsi inverse, yang mana yang bukan ya. Sesuai dengan tadi deskripsinya, jika inverse satu fungsi merupakan bentuk fungsi, maka inverse tersebut baru dikatakan sebagai fungsi inverse gitu ya. Nah, jadi sudah jelas nih ya, kapan dikatakan inverse saja, kapan dikatakan sebagai fungsi inverse gitu ya. Nah, seperti biasa di akhir penjelasan materi kita selalu berikan latihan soal ya untuk mempermantap pemahaman terkait dengan materi yang ada. Nah, di sini ada satu contoh soal, latihan soal ya, sebagaimana dengan contoh soal yang sudah kita bahas tadi. Bisa teman-teman kerjakan. Kalau bisa jawabannya juga ditulis di kolom komentar ya. Oke, demikian yang bisa kita bahas terkait dengan pengertian ya, inverse suatu fungsi dan kapan dikatakan sebagai fungsi inverse. Untuk pembahasan lainnya nantikan di video selanjutnya. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Tetap semangat dan selalu berprestasi.